Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita sekarang memasuki bulan Agustus 2022. Dan sepanjang bulan ini tema kita membahas khusus tentang Declaring King's Mandate. Menyatakan mandat kerajaan atau mendeklarasikan perintah daripada kerajaan. Dan firman Tuhan yang mendasarinya dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 33 berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita bisa melihat bagaimana para rasul mendapatkan keberanian yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk mereka mendeklarasikan firman, menyatakan perbuatan Allah yang dahsyat dan perkasa. Dan seharusnya itu bukan cuma berhenti pada kisah para rasul. Seharusnya itu terus berlanjut sampai kepada generasi kita, teristimewa pada setiap kita. Ya, sejak kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka yang terjadi adalah secara pribadi kita terima Dia. Sang Raja ada di dalam diri kita. Dan karena Sang Raja ada di dalam diri kita, maka dengan demikian kerajaan Allah pun ada di dalam diri kita. Sebab di mana ada raja, di situ ada kerajaannya. Nah, perhatikan cara kerjanya tentunya jadi berbeda. Sebab tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah justru Tuhan ingin lewat kehidupan kita mewujud nyatakan keluar dari dalam keluar sang raja maupun kerajaannya. Cara kerjanya inside out, bukan outside in. Nah, ini tugas kita, mendeklarasikan mandat kerajaan, perintah kerajaan, di mana memang sang raja sudah di dalam diri kita dan tentunya kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Nah, ini bukan cuma tugas para rasul, tapi tugas kita semuanya. Kita akan melihat bersama-sama bahwa salah satu yang membuat rasul-rasul itu begitu berani menyatakan mandat kerajaan adalah ketika mereka dikatakan tadi dengan kuasa yang besar. Dalam 1 Korintus 4 ayat ke-20 di sana jelaskan bahwa kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, karena raja sudah di dalam diri kita, kerajaan Allah pun ada di dalam diri kita, maka unsur kerajaan Allah yang pertama yaitu kuasa juga ada di dalam diri kita. Bukan cuma ada di dalam diri para rasul-rasul yang hebat itu, tapi ada pada setiap kita warga kerajaan. Sebab itu tugas kita sekarang membuat raja maupun kerajaan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Tugas kita adalah menjadikan kuasa yang luar biasa itu yang di dalam diri kita yang sebelumnya tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat hidup kita. Caranya bagaimana? Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dikatakan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow, ini tanda pertama kalau ada kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Tuhan Yesus bilang kita akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mengusir? Kita. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Nah, jadi kalau kita tahu kebenaran ini, kenapa seringkali kita justru mencari pendeta ketika rumah kita ada penampakan kuasa gelap atau berhadapan dengan kuasa gelap, kita bingung cari hamba Tuhan. Padahal tanda-tanda ini menyertai setiap saudara dan saya. Ini waktunya kita dengan berani untuk menyatakan keluar inside out kuasa yang sudah di dalam diri kita. Usir roh jahat, doakan orang-orang yang mengalami keterikatan roh jahat. Dan kalau kita doakan, maka roh jahat yang mengikat hidup seseorang itu akan pergi meninggalkan orang itu. Dengan demikian orang lain di sekitar kita bisa melihat bahwa kuasa yang tadinya tidak kelihatan ada di dalam diri kita menjadi kelihatan. Karena kita bergerak melayani Tuhan dan membuat orang yang terikat itu terbebaskan oleh kuat kuasa dari Yesus Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Maka itu
Anda dan saya harus yakin betul kuasa yang dahsyat itu sudah ada di dalam setiap kita. Bahkan Efesus pasal yang ketiga ayat 20 Rasul Paulus berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan kalimat ini. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Wow, ini kabar sukacita bagi setiap kita, warga kerajaan, setiap Anda, putra putri kerajaan. Sesungguhnya kuasa sudah ada di dalam setiap kita. Dan itu bukan kuasa yang biasa, itu kuasa yang dahsyat yang bekerja dalam diri kita. Ayo sekarang kita saatnya bagian kita ambil. Kita mendeklarasikan mandat kerajaan. Menyatakan kuasa kerajaan yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Efesus pasal 1 ayat 18-19 juga mengatakan bahwa dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan perhatikan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kehebatan kuasa Tuhan, Dunamos itu sudah ditanam di dalam diri setiap kita. Built terkandung di dalam diri kita karena kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dan ayo saya mengajak kita menyatakan kuasa itu keluar, praktekkan, usir setan, tumpangi tangan orang sakit, jangan takut. Wah kalau mati gimana? Urusan kematian Tuhan yang punya kedaulatan. Tugas kita menyatakannya, tugas kita melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah, kita mengenal di dalam Alkitab ada dua jenis mandat kerajaan. Ya, yang pertama disebut mandat budaya. Itu ada dalam Kejadian 1 ayat ke-26 dan yang kedua tentunya adalah mandat penginjilan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita akan mulai dengan mandat yang pertama yang harus dideklarasikan, dinyatakan, ya, dibuktikan lewat praktek hidup setiap orang percaya. Dalam Genesis atau Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, mandat budaya atau mandat kebudayaan yang pertama adalah begini. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ya, mirip dengan Tuhan. Artinya apa? Dalam keserupaan dengan Tuhan, kita diberikan otoritas atau kuasa untuk memerintah. Nah, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi. Mandat pertama yang harus kita nyatakan, yang harus kita deklarasikan, bukan cuma deklarasikan tapi kita praktekkan adalah mandat kebudayaan. Yaitu apa? Dalam keserupaan dengan Kristus, kita memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Perhatikan kata memerintah di sini bukan berarti kita menjajah orang lain, bukan kita menindas orang lain, tapi memerintah di sini dalam konteks ketuhanan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Yesus berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Perhatikan ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi mandat pertama, mandat kebudayaan adalah dalam keserupaan dengan Kristus, kita melayani sesama, kita melayani Tuhan. Jadi
Dalam keserupaan berbicara karakter yang menyerupai dengan Kristus akan membawa kita justru bukan berpangku tangan, berdiam diri, lalu berpikir menikmati segala kebaikan Tuhan sendiri. Tidak, tapi justru itu mendorong kita untuk menyatakan kerajaan Allah keluar dari dalam diri kita, dapat dilihat oleh orang lain, inside out dan bukan outside in. Dalam keserupaan dengan Kristus justru kita semua terlibat melayani Tuhan. Tidak ada satupun pengangguran. Kita bisa melayani sesama kita. Mereka orang-orang miskin, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang membutuhkan banyak pertolongan. Kita bisa menjadi berkat, menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Bukan cuma sekedar kita simpati. No, tapi lebih tinggi lagi berempati, mulai mengerti, ya, memahami penderitaan orang lain, bahkan lebih tinggi lagi dipenuhi dengan apa? Belas kasihan. Ketika ada belas kasihan bekerja seperti Kristus, begitu belas kasihan bekerja dalam dirinya ketika melihat orang-orang lain menderita, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan, lalu ada tindakan nyata untuk menolong mereka yang dalam penderitaan. Ini saatnya kita bukan cuma mendeklarasikan, menyatakan mandat kerajaan, tapi kita terjun langsung, yang menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, dan kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan untuk kita melayani sesama kita. Kita melayani Raja di atas segala raja. Itu mandat yang pertama, dan itu harus menjadi budaya, menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle, darah daging setiap kita. Mandat yang kedua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mandat penginjilan. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menginginkan setiap kita melakukan mandat yang kedua ini. Kita beritakan Injil dan kita memuridkan bangsa-bangsa. Haleluya. Bagaimana bisa menyatakan itu? Jangan lupa Tuhan sudah kasih modal kuasa yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saatnya kita bertindak dengan iman. Perlengkapi diri saudara dan alami bagaimana kasih Kristus, love encounter, perjumpaan dengan kasihnya, perjumpaan dengan kuasanya, power encounter, perjumpaan dengan mujizat, miracle encounter, dan juga perjumpaan dengan kebenarannya, truth encounter. Kalau itu kita alami, maka itu dengan mudah kita untuk bisa bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu justru menjadi satu modal utama di mana kita bisa bersaksi, kita bisa memenangkan jiwa, bahkan memuridkan orang lain. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan pertumbuhan gereja cuma terjadi karena perpindahan gereja dari gereja A ke gereja B. Dan menurut bilangan Research Center itu sudah tercatat sekitar 42% pertumbuhan gereja paling banyak terjadi karena perpindahan gereja. Ini nggak boleh terjadi lagi. Padahal penginjilan cuma sekitar 2,1%, terlalu kecil sekali. Ayo warga kerajaan, saya ajak kita semua untuk berlomba-lomba, bangkit bersama-sama untuk mendeklarasikan, menyatakan mandat penginjilan ini. Memang ada karunia penginjil, memang Tuhan tentukan ada orang yang punya jawatan penginjil, tapi menginjil, bersaksi itu bukan cuma monopoli mereka yang punya karunia menginjil. Setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, kita wajib untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan, agar supaya apa? Semua orang di sekitar kita mengenal nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Sebab Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita melangkah. Saya percaya kalau kita melakukan mandat penginjilan, kita bersaksi,
memenangkan jiwa, memuridkan, ada urapan sukacita bekerja dalam diri kita. Karena apa? Karena satu jiwa nilainya jauh lebih besar dari seluruh harta yang ada di dunia ini. Maka jangan menunda-nunda waktu lagi. Mari segera kita nyatakan tanggung jawab kita dan jadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Seperti Yesus ketika murid-muridnya datang membawa makanan dalam Yohanes pasal 4. Dia di sana Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda dan saya ada di planet bumi ini. Ada special purpose, ada tujuan khusus yang Tuhan mau kerjakan kepada setiap kita. Masing-masing kita temukan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan adalah mari mendeklarasikan. Yang pertama, budaya kerajaan Tuhan. Kita hidup benar, takut akan Tuhan. Menyatakan kuasa yang sudah ada di dalam diri kita ini. Mengusir setan, mendoakan orang sakit. Dan melakukan pelayanan bagi kepentingan kerajaan Allah. Lalu kemudian mandat penginjilan bekerja dalam diri kita. Mari kita bersaksi tiada hentinya memberitakan nama di atas segala nama. Dan terus menerus mengharapkan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa bersaksi kepada banyak orang. The more you know the word of God, the more you can teach others. Semakin banyak tahu kebenaran, semakin banyak bisa mengajar orang lain. The less you know the word of God, the less you can teach others. Kalau Anda sedikit tahu kebenaran, maka Anda tidak akan banyak bisa memberitakan. Oleh sebab itu, mari belajar firman Tuhan, hidupi kehendak Tuhan, cari tahu, dalami, praktekkan kehendak Tuhan. Dan jadilah pelaksana kehendak Tuhan, menyatakan, mendeklarasikan mandat budaya dan mandat penginjilan bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Datang kerajaanmu jadi kehendak-Mu. Biarlah oleh anugerah-Mu seperti para rasul itu dipenuhi dengan anugerah yang melimpah dan kuasa-Mu yang dahsyat yang memang sudah telah Kau letakkan dalam setiap kami Tuhan. Kuasa yang dahsyat itu yang bekerja pada rasul-rasul itu, tapi juga sama kuasa yang sama ada pada setiap kami. Dan anugerah-Mu memampukan kami semua warga kerajaan. Mereka bergerak menyatakan mandat budaya, melayani Engkau ya Tuhan, dan melayani sesama dalam keserupaan dengan Kristus, serta mandat penginjilan dikerjakan. Dan biarlah kami punya pengalaman pribadi memenangkan jiwa, memuridkan banyak orang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.